Sebanyak 12 dosa besar Patrick Kluivert, calon pelatih Timnas Indonesia akan kami ulas pada kali ini. Setelah resmi memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi akan mengumumkan pelatih anyar pada Minggu 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Erick Thohir mengatakan pelatih anyar untuk Timnas Indonesia berasal dari Belanda. Saat ditanya awak media, apakah Patrick Kluivert sosok dimaksud, Erick Thohir tak mengelaknya. Meski memiliki nama besar ketika aktif sebagai pemain, ternyata Patrick Kluivert memiliki beberapa catatan selama 48 tahun hidup di dunia. Apa saja? Disebut hutang judi 16,8 miliar rupiah, Patrick Kluivert disebut memiliki hutang judi senilai 1 juta euro atau setara 16,8 miliar rupiah. Informasi ini beredar pada tahun 2017. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert dilaporkan diperas oleh geng kriminal selama bertahun-tahun karena hutang judi yang menumpuk lebih dari 1 juta euro, terus laporan dari Bleacher Report saat itu. Utang judi itu disinyalir melilit Patrick Kluivert saat dirinya membesut Jong 20 pada tahun 2011 hingga 2012. Namun Patrick Kluivert kabarnya sudah membantah informasi di atas. Dugaan pemerkosaan. Berdasarkan laporan dari The Independent, Patrick Kluivert tersandung kasus dengan dugaan pemerkosaan. Tuduhan ini muncul pada tahun 1997 atau ketika dirinya membela klub raksasa Italia AC Milan. Saat itu Patrick Kluivert dituduh memperkosa perempuan bersama 3 orang lain, namun kasus ini tak sampai naik ke pengadilan. Pernah dibantai Bahrain 04. Sewaktu menjadi pelatih Timnas Curaçao pada tahun 2021, Patrick Kluivert harus rela melihat skuad asuhannya dibantai Bahrain 04. Momen itu terjadi dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium pada 9 Oktober 2021. Ironisnya, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di match di 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 20 Maret 2025. Apakah Kluivert sanggup membalaskan kekalahan 4 tahun lalu atau malah lagi-lagi merasakan kekalahan? Gagal total di PSG. Patrick Kluivert menjabat sebagai direktur olahraga Paris Saint-Germain pada tahun 2016 hingga 2017. Saat itu ia mendatangkan sejumlah pemain top dunia seperti Hatem Ben Arfa, Jesse Rodriguez, Thomas Muller, Julian Drexler, dan Giovanni Lo Celso ke Parc des Princes. Namun hasilnya PSG gagal juara Liga Prancis 2016-2017 setelah kalah bersaing dari AS Monaco yang baru saja mempromosikan Kylian Mbappe ke tim senior. Alhasil Patrick Kluivert dipecat manajemen PSG pada musim panas 2017. Rataan kemenangan yang minim sewaktu menjabat sebagai pelatih kepala di Timnas Curaçao dan Adana Demirspor, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Dari 20 pertandingan menangani Adana Demirspor, Patrick Kluivert hanya memberikan 8 menang, 6 imbang, dan 6 kalah. Sementara ketika menangani Timnas Curaçao di periode pertama 2015 hingga 2016, Patrick Kluivert menghasilkan 3 menang, 2 imbang, dan 3 kalah dari 8 pertandingan. Lanjut di periode kedua 2021, Patrick Kluivert memberikan 1 menang, 2 imbang, dan 3 kalah dari 6 laga. Minim taktik. Media Curaçao @Curaçao Football One menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih minim taktik. Penilaian itu berdasarkan ketika Patrick Kluivert menangani Timnas Curaçao. Taktik Kluivert adalah silakan bermain dan melakukan sesuatu. Seluruh pemain kami merupakan pemain yang lahir dan besar di Belanda. Bahkan mereka tak tahu apa yang harus dilakukan di bawah asuhan Kluivert, kata akun @Curaçao Football One. Sebabkan orang meninggal dunia. Mengendarai mobil BMW M3, Patrick Kluivert yang baru berusia 19 tahun memacu mobilnya di atas rata-rata yang dianjurkan. Alhasil sang jet darat hilang kendali hingga menabrak mobil lain. Ironisnya dalam kecelakaan yang terjadi di kota Amsterdam itu, Patrick Kluivert tidak sendirian. Ia membawa sang supir sutradara ternama asal Belanda dan teman wanitanya. Dalam kecelakaan itu, 1 orang meninggal dunia. Ayah dari Justin Kluivert ini awalnya dilarang mengemudi seumur hidup akibat kecelakaan itu. Namun faktanya Patrick Kluivert hanya diminta melakukan kerja sosial selama 240 jam dan dilarang mengemudi 18 bulan. Sepelekan perintah Unai Emery. Kabar sedap ini datang ketika ia bekerja di bawah Unai Emery. Saat itu, Unai Emery memerintahkan Patrick untuk bernegosiasi dengan Ricardo Rodriguez. Bukannya menjalankan tugasnya, dirinya malah pergi berlibur bersama keluarga dan rekan-rekannya.
salah masuk toilet wanita. Ya, Patrick Kluivert pernah menjadi bahan pembicaraan karena insiden kocak saat ia salah masuk toilet wanita. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu dalam sebuah acara. Kluivert setelah mengira pintu yang ia masuki adalah toilet pria, tetapi ternyata itu toilet wanita. Momen ini diingat sebagai sesuatu yang lucu, dan Kluivert sendiri dikabarkan menanggapinya dengan santai setelah menyadari kesalahannya. Kejadian itu sering dijadikan anekdot untuk menunjukkan sisi manusiawi dan humor dari seorang legenda sepak bola seperti Kluivert. Konflik dengan Van Gaal. Ya, Patrick Kluivert memang pernah mengalami konflik dengan pelatih Barcelona Louis van Gaal saat keduanya bekerja sama di klub itu. Kluivert dan Van Gaal memiliki hubungan yang baik di Ajax dan tim nasional Belanda. Hubungan mereka di Barcelona tak selalu mulus. Pada musim 2002 hingga 2003, performa Barcelona di bawah Van Gaal sangat mengecewakan, sehingga ia dipecat pada pertengahan musim. Sebagai salah satu pemain senior, Kluivert juga sempat dikritik karena tak bisa memberikan kontribusi maksimal saat tim dalam tekanan. Meski begitu, setelah keduanya tak lagi bekerja sama di Barcelona, hubungan mereka secara profesional tetap terjaga. Konflik itu lebih bersifat profesional daripada pribadi, karena Kluivert tetap menghormati Van Gaal sebagai salah satu pelatih yang berpengaruh dalam karirnya. Karir singkat di klub Turki. Ia pernah memiliki keterlibatan di Turki dalam kapasitas sebagai pelatih. Pada tahun 2023, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala Adana Demirspor, klub yang berkompetisi di Super League, Liga Utama Turki. Selama menjadi pelatih Adana Demirspor, Kluivert membawa pendekatan modern dalam strategi permainan. Ia bekerja dengan sejumlah pemain berbakat, termasuk mantan bintang Eropa yang bermain di klub itu. Masa jabatan Kluivert di Adana Demirspor dianggap cukup menarik perhatian karena ia merupakan salah satu nama besar di dunia sepak bola yang mencoba peruntungannya di Super League. Dia hanya bertahan 6 bulan di klub itu. Sering dipecat. Patrick Kluivert pernah beberapa kali meninggalkan posisinya dalam karirnya sebagai pelatih dan direktur, baik karena kontraknya selesai, tak diperpanjang, atau dalam konteks yang dianggap seperti pemecatan. Kluivert cukup sering mengalami perubahan posisi dalam karir manajerialnya, baik karena hasil restrukturisasi atau perbedaan visi dengan klub. But of course this one is very important for us. We take every match match by match and try to have the best result possible. Yani hocamıza şöyle bir soru yönelttiler. Hocalık olarak ilk deneyiminiz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir maçla başlamak size ne düşündürüyor?